Saat ini sekitar 80 hingga 90% sistem logistik di Indonesia masih bergantung pada transportasi darat. Artinya, hampir seluruh aktivitas distribusi barang di Indonesia ditopang oleh truk berbahan bakar diesel. Apabila kita ingin mencapai swasembada energi nasional, maka transformasi pada angkutan barang menjadi salah satu game changer. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah telah mengambil langkah taktis melalui kebijakan mandatori biodiesel yang terus berkembang dari B50, dari B30, kemudian B35, B40 hingga mencapai B50 yang diluncurkan pada bulan ini. Kebijakan ini terbukti mampu menekan kebutuhan impor solar. Pada tahun 2024, sekitar 36,2% pasokan diesel nasional telah berasal dari biodiesel. Sementara impor diesel turun menjadi sekitar 11,8% dari total pasokan. Berdasarkan pemodelan yang kami lakukan, kebutuhan diesel nasional akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 87,5 juta kiloliter pada 2040. Apabila tidak ada perubahan signifikan pada teknologi transportasi darat. Terlebih lagi, kapasitas produksi domestik bahkan setelah peningkatan kapasitas kilang diperkirakan hanya berada di kisaran 26,5 juta kiloliter. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa peningkatan produksi energi saja tidak cukup. Kita juga harus mulai mengelola permintaan energinya. Salah satunya melalui elektrifikasi angkutan barang. Namun jika kita melihat tren konsumsi energi nasional yang terus meningkat, kita juga perlu menyadari bahwa biodiesel saja belum cukup. Kita membutuhkan strategi berikutnya agar ketergantungan terhadap diesel dapat terus berkurang. Hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, transisi menuju energi bersih perlu diwujudkan melalui pemanfaatan listrik, termasuk di sektor transportasi. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu, Indonesia kini telah memiliki kemampuan untuk memproduksi bus dan truk listrik di dalam negeri. Tantangan kita berikutnya bukan lagi apakah teknologinya tersedia, tetapi bagaimana mempercepat adopsinya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh dunia usaha, masyarakat, dan ketahanan energi nasional. Sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada WRI Indonesia, IFDA, CNN Indonesia, dan semua yang telah berpartisipasi. Saya rasa untuk menghadirkan inisiatif seperti ini dibutuhkan keberanian dan semangat untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus tabrak status quo yang seringkali membuat kita berada dalam silo-silo, ego dari masing-masing institusi, termasuk pemerintah. Saya sering mengatakan ada barrier yang harus kita dobrak demi tujuan bersama yang lebih besar. Nah, kita mulai dari apa yang terjadi di dunia. Selalu kita melihat big picture-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pasti mengikuti bahwa saat ini ketegangan geopolitik, konflik, perang terus terjadi berbagai kawasan. Termasuk di Timur Tengah. Kita seringkali kena prank. Hari ini perjanjian damai, besoknya oke, lusanya serang lagi. Dan terus seperti itu, sehingga penuh dengan gejolak, kejutan, dan ketidakpastian. Ini berdampak pada supply energi dunia. Selat Hormuz, bayangkan, satu selat itu menentukan rantai pasok energi global. Harga bisa melambung tinggi, padahal asumsi dalam perencanaan pembangunan menggunakan standar harga yang normal. Tapi begitu terjadi lonjakan, tadi Pak Koni menyampaikan berapa subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengcover gap kenaikan harga minyak dunia tersebut. Yang kedua, dampak ekonomi lainnya, komoditas akan terpengaruh. Inflasi sulit untuk kita kontrol ketika ketidakpastian ini terus terjadi.
dan everyone for himself. Setiap negara tentu berupaya untuk membangun kemandirian, membangun kekuatan ekonomi. Indonesia tentu tidak boleh tertinggal. Kita juga aspire untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bisa membuat kita keluar dari jebakan middle income trap dalam 20 tahun ke depan. Jangan sampai bonus demografi yang kita miliki tidak menjadi apa-apa ketika kita tidak bisa meningkatkan produktivitas dan akhirnya membuat kita graduate menjadi negara berpendapatan tinggi. Technological disruption, disrupsi teknologi terjadi di sana-sini, termasuk sekarang kita hidup dalam rezim artificial intelligence. Ini sebuah game changer yang begitu monumental dalam peradaban bangsa, peradaban manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh tertinggal, tidak boleh hanya menjadi konsumen, dan tidak boleh kalah di negerinya sendiri. Yang ketiga, saya ulangi yang keempat, tentu kita merasakan dampak yang lebih serius lagi, kita rasakan terkait perubahan iklim, krisis iklim, dan pemanasan global. Eropa hari-hari ini juga terus mengalami extreme heat, dan ini telah mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Dan Indonesia juga seringkali harus menghadapi dampak-dampak dari krisis iklim dan pemanasan global. Misalnya pantai utara Jawa, selain menghadapi land subsidence, tapi juga rising sea level. Ini bisa menjadi existential threats, tidak hanya Pantura, tapi juga pulau-pulau kecil di Indonesia. Scarcity, sumber daya alam yang terbatas, termasuk saat ini kita ingin memastikan Indonesia punya kemandirian dan ketahanan pangan, air bersih, dan juga energi. Energi ini penting sekali bagi Indonesia yang ingin tumbuh, ingin terus melakukan industrialisasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka sangat bersandar pada ketersediaan energi. Kalau kita melihatnya kesiapan pasar terhadap truk listrik di Indonesia, itu sudah menunjukkan tren yang sangat positif, Bu, sebetulnya. Karena kami pertama melihatnya adalah dari segi globalnya dulu. Pelaku-pelaku industri ini sekarang sudah melihatnya itu, contoh tadi sering sudah dimention, Bu, itu adalah ESG ini sudah sebagai target. Dan net zero emission ini sudah menjadi report yang memang harus ada progresnya. Sehingga sebetulnya dengan dua hal itu sudah mendorong pelaku-pelaku industri ini untuk terus bagaimana mencari akal bersama itu untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai solusinya mereka. Nah, kalau kami melihatnya berikutnya itu adalah kalau sektor mana yang mungkin bisa menjadi sasaran target daripada truk listrik secara yang sudah kami lakukan itu adalah yang paling utama adalah memiliki operasional repeatable, Bu. Jadi operasional berulang. Karena dari situ utilitasnya sangat tinggi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Aziz maupun Pak Michael. Dari dua hal tersebut, Bu, itu adalah karakter yang paling cocok dari kendaraan listrik itu sendiri. Karena bagaimanapun juga kami ini kendaraan listrik masih memiliki batasan terhadap baterai ini bisa menempuh berapa kilometer dalam satu kali cycle penuh. Dan itulah yang akan menjadi tolak ukurnya dari mulai bagaimana kendaraan listrik tersebut bisa dapat dimaksimalkan oleh pelaku-pelaku industri tersebut. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain ya, jadi saya ingin mengajak kita semua melihat dari sudut pandang industri. Nah, ketika kita bicara dari sisi industri, maka kita bicara satu mekanisme yang kita sebut rantai pasok atau supply chain management gitu. Nah, ketika kita masuk ke arah EV, terus khususnya yang komersial EV ya, artinya yang truk dan mungkin bis ya, kita spesifik kepada truk EV ya, kita melihat bahwa yang pertama dukungan terkait dengan kemajuan atau pertumbuhan atau growth dari truk EV ini tentu harus didukung oleh pertumbuhan dari infrastruktur kelistrikan. Jadi ini menjadi penting karena Indonesia ini bukan hanya Jawa.
Dan pengguna truk itu sebagian besar mungkin untuk industri kayak yang tadi sesi pertama ya, ada pertambangan, ada perkebunan, itu semua sebagian besar barangkali ada di luar Jawa. Jadi syarat utama untuk bisa pertumbuhan truk EV khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan adalah adanya infrastruktur pendukung berupa ketenaga listrikan yang ada di sana harus tersedia. Kami dari sisi pelaku industri ya, kebetulan VKTR Teknologi Mobilitas ini adalah selain APM juga memiliki manufaktur manufaktur EV ya, ada di Magelang. Itu memang melihat bahwa ke depan mau tidak mau dari sisi dukungan ini menjadi sangat penting karena untuk mendukung istilahnya upaya elektrifikasi ya, itu tidak akan mungkin kejadian kalau dukungan infrastruktur pendukung tidak ada. Nah yang kedua, saat ini memang kita melihat dukungan yang berikutnya adalah terkait dengan komponen. Ya. Nah kalau kita membreakdown komponen ya, maaf ini terlalu detail ya, tapi supaya kita semua bisa mengetahui kondisi lapangan ya. Bahwa kalau breakdown mengenai industri truk sendiri secara EV ya, barangkali saat ini memang ketergantungan terkait dengan baterai ya, kemudian dengan motor listriknya masih sangat tergantung barangkali hampir 100%. Jadi ini adalah komponen utama yang barangkali dalam kategori kendaraan listrik secara umum ya, bahkan termasuk truk, ini hampir 50%. Nah, yang lainnya mungkin barangkali chassis, kemudian assembly, kemudian mungkin terkait dengan karoseri ya, itu mungkin bisa dikerjakan di dalam negeri. Gitu. VKTR sendiri saat ini sudah TKDN-nya sudah 40%, ya kan, untuk base ya, kita ada base dan juga secara umum juga truknya ini sudah kita coba kembangkan proses untuk TKDN-nya, sehingga dalam sisi supply chain-nya untuk parts dan komponennya, ini mungkin barangkali perlu ada upaya untuk mendorong ke sana. Jadi selain komponen utama yang tadi chassis, kemudian baterai, kemudian karoseri, assembly, desain dan segala macam motor gitu ya, ada juga yang sebenarnya perlu didorong oleh pemegang kebijakan, itu adalah mendorong terkait dengan industri komponennya. Walaupun industri komponennya sebenarnya barangkali hampir sama dengan ada yang di ICE ya, tetapi ada beberapa hal yang lebih spesifik, misalnya mendorong pertumbuhan industri fleet management. Ya, terkait dengan fleet management ini kan ada satu hal yang berbeda sendiri gitu. Oleh sebab itu kita melihat dua hal itu yang menjadi salah satu concern untuk pertumbuhan dari industri EV ini, Pak. Begitu. Pertama saya mengucapkan selamat kepada WRI Indonesia dan IFDA, Indonesia Freight Decarbonization Accelerator, sebuah inisiatif yang diusung oleh Bapak Wirata Samadi dan teman-teman yang tujuan utamanya adalah menghadirkan solusi, terus mengambil bagian dalam upaya menuju Indonesia yang semakin berkelanjutan. Tadi dalam paparan saya menyampaikan sebetulnya yang tengah kita kawal bersama-sama bagi Indonesia di tengah-tengah dinamika dan gejolak dunia yang penuh dengan ketidakpastian, termasuk seringkali perang mengakibatkan disrupsi pada rantai pasok energi dunia, akan meningkat harga minyak dan berpengaruh pada komoditas barang yang lain, perdagangan juga akan sangat terdampak. Maka Indonesia harus punya semangat untuk mewujudkan kemandirian energi. Energy security ini penting, elemen utama, karena 280 juta orang kita, dengan semangat kita ingin terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, industri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suplai energi yang cukup, affordable, terjangkau harganya, dan juga tidak terganggu, uninterrupted. Namun demikian, kita paham juga bahwa ini memiliki konsekuensi. Dengan semakin besar energi yang kita butuhkan, semakin besar pula emisi CO2-nya, emisi karbonnya. Padahal ini buruk bagi bumi dan lingkungan hidup kita, bagi kesehatan kita, dan juga seringkali mengakibatkan
krisis bukan hanya lingkungan tapi juga kesehatan. Oleh karena itu semangatnya bagaimana kita juga melakukan transisi energi baru terbarukan. Dekarbonisasi ini harus dilakukan secara serius termasuk di sektor transportasi. Petanya begini, dari komposisi emisi karbon di Indonesia itu 55%-nya berasal dari sektor energi. Jika dibedah sektor energi tersebut, maka 22%-nya dari sektor transportasi. Dan jika dibedah, dari 22% itu 89%-nya berasal dari transportasi darat. Dan kalau kita bedah lagi, tentu kontribusi dari kendaraan heavy duty, kendaraan berat, ini juga signifikan. Jumlah truk tadi Pak Poni mengatakan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan populasi kendaraan di Indonesia. Mungkin sekitar 3 jutaan saja. Saya ulangi, betul ya, 3 jutaan saja. Tetapi kontribusi, saya ulangi, 3%. Tetapi kontribusi terhadap emisi karbon itu bisa 31%. Jadi signifikan. Oleh karena itu, semangatnya adalah bagaimana kita menggunakan energi yang lebih efisien, tapi yang kedua kita sudah mengarah pada elektrifikasi kendaraan. Dan ini perlu policy, perlu pengawalan kita semuanya dan edukasi bagi masyarakat. Ada insentif yang harus diberikan. Dan pada akhirnya kita juga ingin mengembangkan kendaraan listrik, termasuk truk listrik, bis listrik dalam negeri. Nah ini yang juga menjadi salah satu solusi yang kita sedang kawal. Tapi pada akhirnya kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak boleh terhenti dan kita ingin memastikan apa yang kita lakukan hari ini juga bertanggung jawab terhadap masa depan anak cucu kita. Jadi inilah semangat dari acara ini. Jumlah yang semakin besar akan mengurangi beban impor kita, beban impor solar dengan biodiesel 50. Dan ini jika sekali lagi semakin besar supply yang kita miliki, maka ini akan menekan impor. Padahal impor itu sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Ketika perang terjadi, ketika Hormuz bisa dikatakan terdisrupsi, ada blokade, maka ini akan berdampak pada supply bagi Indonesia dan harga. Nah, dengan demikian ini adalah salah satu upaya kita selain ini bisa lebih bersih, tapi juga bisa menjamin atau paling tidak berkontribusi dalam keamanan energi buat Indonesia. Jadi tentu elektrifikasi akan memberikan kontribusi yang diperlukan. Nah, berkaitan dengan odol, ini juga sesuatu yang menjadi isu selama ini, sudah belasan bahkan puluhan tahun mungkin. Ada permasalahan logistik yang juga harus semakin kita tata. Kita memahami bahwa biaya logistik itu juga masih cukup besar. Bisa dikatakan Indonesia hari ini biaya transportasi logistiknya itu sekitar 14%, bahkan ada yang menghitung lebih besar dari itu terhadap GDP, terhadap PDB secara nasional. Artinya masih cukup besar komposisi logistik dari PDB. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang maju, mereka ada di angka 8%, 9%. Jadi kita ingin menurunkan ya, proporsi logistik dari GDP kita. Kita pahami. Namun, kendaraan-kendaraan ini berbahaya. Kita sering mendengarkan, mengikuti berita bahwa kendaraan overdimension overload ini sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan jalan. Jadi setiap tahun Kementerian Perhubungan misalnya itu harus mengeluarkan anggaran 40 lebih triliun untuk perbaikan atau preservasi jalan yang rusak akibat kendaraan-kendaraan yang heavy duty tadi. Bahkan lebih dari muatan dan lebih dari berat yang seharusnya. Jadi ini akan kita tertibkan untuk melibatkan banyak stakeholders dan enforcement-nya juga harus dilakukan secara tegas tapi juga adil buat semua. Ketika kita bisa mengurangi odol, bisa mengurangi emisi dan bisa menurunkan angka kecelakaan. Tapi solusi lainnya juga harus disiapkan, misalnya pengembangan jalur kereta untuk logistik, pengembangan kapasitas maritim logistik yang juga semakin memadai agar penggunaan jalan raya semakin. Jadi saya rasa itu yang Kalau menurut kami, tren elektrifikasi ini sudah sangat positif yang ada di Indonesia.
apalagi kalau kita bicara truk listrik dengan adanya sudah adopsi di beberapa sektor industri yang terus semakin meningkat dengan kalaupun tantangan yang akan semakin berbeda karena kita tahu setiap sektor ekonomi itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, unifikasi yang berbeda, rute yang berbeda, jarak yang berbeda, tapi dengan segala semua tantangan itu kami melihat secara nyata tren ini semakin terus mendorong positif dengan adanya kebutuhan efisiensi operasional biaya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di setiap sektor ekonomi sehingga kami terus yakin optimis bahwa ini akan terus berkembang dengan sangat baik. Oke. Dari MAB terhadap tantangan untuk bagaimana penggunaan truk listrik ini kami jawab dengan kami sudah memiliki 2 fasilitas ya, di area Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu yang dimana sudah kami pisahkan untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi dan untuk bisa terus menambah varian produk di mana ternyata setiap sektor ekonomi di Indonesia ini sudah memiliki minat di truk listrik seperti kami sebutkan adalah contohnya di pertambangan, di perkebunan, logistik distribusi, FMCG, lain-lainnya seperti utilitas sampah, juga utilitas limbah sehingga terhadap varian ini kami selalu meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan daripada sektor ekonomi dengan melihat unifikasinya yang memang menjadi kebutuhan mereka secara detail dan spesifik di mana MAB terus berdiskusi secara intens kepada para pelaku sektor ekonomi usaha tersebut dan juga harapan kami ini bukan hanya sekedar sektor ekonomi swasta tapi juga pemerintah sehingga kami terus juga adanya meningkatkan nilai TKDN kami juga. Untuk kita bicara berdasarkan yang sudah paling banyak secara masif menggunakan, tentu kami akan sampaikan adalah pertambangan. Karena kami lihat dari apa yang digunakan, memang itu menjadi suatu hal yang paling efektif karena pertambangan ini bicara tantangan kepada bahan bakar yang mereka gunakan secara masif menggunakan truk-truk yang sangat besar sehingga tidak ada lagi pilihan selain bagi mereka adalah untuk melakukan diversifikasi kepada truk listrik. Dan yang lainnya juga adalah tantangan kepada ESG maupun net zero emission yang mereka juga harus segera penuhi karena bisnis mereka sendiri adalah juga yang harus selalu meningkatkan ESG dan net zero emission. Strategi MAB adalah kami percaya bahwa kami ini bisa maju dengan cara bersama-sama melalui kolaborasi lintas ekosistem yang dimana itu adalah dari kami sebagai produsen manufaktur, lalu dari pengguna, lalu juga dari regulator yaitu pemerintah yang dimana juga punya fungsi seperti memberikan insentif dan lain-lainnya, juga adalah yang tidak kalah penting penyedia mitra infrastruktur seperti charger dan yang juga masih menjadi tantangan tadi yang kami sampaikan adalah pertambangan itu adalah ketersediaan infrastruktur yaitu adalah listrik itu sendiri. Jadi strategi kami terus melakukan diskusi bersama-sama karena jikalau memang kami bisa berempat semua pihak ini dapat duduk bersama, kami pikir semua masalah kepentingan ini bisa dapat diselesaikan dengan segera cepat. Acara ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi para pengguna EV, para produsen EV dan juga para pengamat EV, sehingga kita bisa bekerja sama untuk bisa membuat suatu ekosistem terkait dengan kemajuan EV di Indonesia. Yang pertama kita perlu melakukan koordinasi. Bagaimanapun juga EV yang ada di Indonesia ini bukan satu dorongan kebijakan, satu koordinasi yang barangkali lintas sektoral, sehingga EV ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kebanyakan. Yang kedua, kita butuh kolaborasi semua industri dari pemerintah, kemudian pelaku usaha, kemudian customer, sehingga kita bisa menjadikan EV ini sebagai salah satu bagian untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia.